Bayangkan seekor gajah perang berlapis baja mengangkut meriam langsung ke medan tempur. Ini bukan sekadar taktik biasa, melainkan sebuah terobosan militer yang menjadi salah satu yang pertama di Nusantara. Inilah cara Sultan Iskandar Muda dari Aceh menciptakan tank tempur pertama pada abad ke-17 yang dirancang khusus untuk mengejutkan musuh-musuhnya. Namun, ancaman itu tidak berhenti di daratan. Di lautan, cakrawala yang tadinya kosong tiba-tiba menghitam oleh 300 kapal perang yang bergerak serempak, siap menantang dominasi Portugis yang saat itu dengan angkuh menguasai Selat Malaka. Pasukan monster darat dan armada raksasa di laut ini adalah buah pemikiran satu orang jenius yang didanai oleh emas hitam yang saat itu lebih berharga dari emas. Tapi, emas hitam apakah itu? Dan bagaimana seorang sultan dari ujung barat Nusantara bisa membangun kekuatan yang bahkan ditakuti oleh bangsa-bangsa Eropa? Pada awal tahun 16-an, panggung geopolitik Asia Tenggara didominasi oleh Portugis yang dengan angkuh menguasai Selat Malaka melalui armada terkuat di Asia. Dominasi ini dimulai sejak mereka merebut Malaka pada tahun 1511, mengubahnya menjadi benteng yang memonopoli perdagangan rempah. Namun, di saat kerajaan lain mulai tunduk, sebuah kekuatan baru dari ujung Pulau Sumatera menolak untuk diam, Kesultanan Aceh Darussalam. Di atas tahtanya, Sultan Iskandar Muda yang bergelar Mekuta Alam memiliki strategi yang tidak biasa. Ia secara cerdas menggabungkan teknologi militer terbaru dengan sumber daya lokal yang melimpah. Visinya jelas, mengusir Portugis dari tanah Melayu dan menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan Islam yang disegani. Dalam waktu yang sangat singkat, Kesultanan Aceh bertransformasi dari sebuah kerajaan kecil menjadi ancaman paling serius bagi kekuatan Eropa di kawasan itu. Lantas, apa saja rahasia di balik kekuatan militer Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda yang begitu ditakuti oleh Portugis? Mari kita bedah satu persatu. Rahasia pertama, armada laut yang dahsyat. Pilar kekuatan pertama Iskandar Muda adalah lautan. Bukti kehebatannya, pertempuran Selat Bintan 1614. Di sini, armada Aceh yang lebih kecil menjebak 23 kapal galiung Portugis yang perkasa. Hasilnya, sebuah pembantaian. Dalam 6 jam, 18 kapal Portugis hancur lebur. Kunci kemenangannya adalah perang asimetris. Kapal-kapal Aceh sengaja dirancang lebih ramping dan lincah, ideal untuk menjebak kapal raksasa Portugis di perairan dangkal yang mematikan. Tentu, kapal lincah butuh senjata. Para pandai besi Aceh dengan teknologi dari Turki Utsmaniyah mampu memproduksi hingga 400 meriam setiap tahunnya. Namun, senjata terbaik pun tak berguna tanpa awak yang tangguh. Setiap pelaut Aceh wajib menjalani latihan brutal selama 3 tahun, menjadikan mereka pasukan elit yang disegani. Strategi, teknologi, dan manusia inilah yang melahirkan sebuah armada raksasa. Puncaknya, pada tahun 1615, 300 kapal perang Aceh muncul di Cakrawala Malaka. Di tengahnya berlayar sang monster laut Cakra Dunia, benteng terapung sepanjang 100 meter yang membawa 800 prajurit. Ini adalah pernyataan perang paling serius yang pernah dihadapi Eropa di Nusantara. Rahasia kedua, pasukan gajah perang. Pertempuran di laut hanyalah bagian awal dari strategi Iskandar Muda. Di darat, Iskandar Muda menyimpan senjata rahasianya yang paling mengerikan, sebuah kavaleri yang akan menimbulkan mimpi buruk psikologis bagi musuh, pasukan gajah perang. Ini bukanlah gajah liar yang diambil dari hutan. Setiap gajah adalah prajurit super yang ditempa melalui pelatihan brutal selama 2 tahun, hingga mampu memahami 40 perintah verbal dan isyarat yang kompleks dalam bahasa Aceh kuno. Bagaimana Anda melindungi sebuah tank hidup?
dengan baju zirah seberat 120 kg yang terbuat dari kuningan dan kulit kerbau, yang contohnya masih bisa kita lihat di Museum Cut Nyak Dien. Tapi perlindungan saja tidak cukup. Inilah inovasi yang paling jenius dan mematikan, menjadikan gajah sebagai platform meriam bergerak. Setiap gajah membawa meriam lantak kecil di punggungnya, menciptakan artileri bergerak yang menebar teror di medan perang. Hasilnya adalah ketakutan murni. Catatan Belanda tahun 1642 menggambarkan bagaimana pasukan veteran Eropa lari tunggang langgang bahkan sebelum pertempuran dimulai hanya karena mendengar suara terompet dari gading gajah. Dan kengerian ini terbukti bukan hanya isapan jempol. Dalam pertempuran Krueng Raya tahun 1629, sejarah mencatat sebuah hasil yang mustahil. Hanya dengan 15 tank gajah ini, pasukan Aceh membantai dan memecah formasi 2.000 pasukan Portugis yang terkenal disiplin. Rahasia ketiga, mesin ekonomi di balik mesin perang. Pada tahun 1629, Aceh melakukan hal yang mustahil dengan mengerahkan 30.000 prajurit untuk mengepung benteng terkuat Eropa di Asia, Malaka. Pertanyaan sederhananya, dari mana uangnya? Jawabannya bukan dari emas, melainkan dari emas hitam Nusantara, lada. Sultan Iskandar Muda tahu perang dimenangkan juga dengan uang, maka ia melancarkan strategi ekonomi yang kejam sekaligus jenius. Ia menerapkan monopoli total yang mewajibkan semua lada di Sumatera dijual hanya kepada kesultanan, sekaligus menenakan bea cukai yang mencekik hingga 30% bagi kapal asing. Namun langkahnya yang paling cerdas adalah membangun jaringan penyelundupan terorganisir. Armada kapal hantu yang gesit menjual lada secara rahasia kepada pedagang Inggris dan Belanda, sepenuhnya di luar pengawasan Portugis. Hasilnya adalah kekayaan melimpah yang langsung dialirkan untuk membangun mesin perangnya. Menurut catatan arsip VOC, 60% pendapatan kerajaan dialokasikan untuk militer. Dana masif ini cukup untuk membayar ahli senjata asing dengan upah fantastis. Bahkan juga untuk mengimpor 5 ton tembaga dari Jepang setiap tahun semata-mata untuk mencetak meriam baru. Rahasia keempat, jaringan diplomasi global. Meriam raksasa dan monopoli lada adalah senjata yang terlihat. Namun Iskandar Muda memainkan peran kunci di medan perang tak kasat mata, panggung diplomasi global. Menyadari Aceh tak bisa berjuang sendirian, ia mengirim utusan-utusan rahasia menyeberangi lautan untuk membangun aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan Islam terbesar di dunia pada saat itu, mulai dari Kesultanan Demak di Jawa hingga ke jantung kekuasaan Turki Utsmaniyah. Dan bantuan pun datang, bukan sekedar dukungan politik, melainkan transfer teknologi militer paling canggih saat itu. Meriam-meriam raksasa Utsmaniyah yang legendaris mulai berdatangan di pelabuhan Aceh, siap diarahkan ke benteng Malaka. Sementara itu di Nusantara, jejaring utusan Iskandar Muda melancarkan perang psikologis. Mereka menyebar pengaruh dan mengadu domba kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi sekutu Portugis, mengisolasi musuh secara perlahan hingga terkepung tanpa sekutu. Inilah pilar kekuatan terakhirnya, sebuah kombinasi mematikan antara kekuatan militer yang brutal di medan tempur, kekuatan ekonomi yang tak terbatas di jalur perdagangan, dan jaringan diplomasi yang cerdik di balik layar. Inilah grand strategi yang membuat seorang sultan dari ujung Sumatera menjadi momok paling menakutkan bagi imperium Eropa. Namun, kekuatan Aceh tidak hanya ditempa oleh para lelaki. Di balik gemerlap armada dan strategi perang, tersimpan sebuah senjata pamungkas yang paling tak terduga. Pasukan elit kepercayaannya, Inong Bale, atau para janda pejuang. Mereka bukanlah sekadar tenaga pendukung. Mereka adalah para petarung garis depan yang mewarisi kegigihan suami mereka yang telah gugur dan mahir menggunakan rencong hingga meriam. Kehadiran mereka di medan tempur menjadi teror psikologis bagi musuh. Pasukan Eropa yang paling disiplin sekalipun goyah saat berhadapan dengan para pejuang wanita yang bertempur dengan intensitas yang menakutkan. Keberanian Inong Bale pun menjadi legenda, sebuah bukti hidup bahwa dalam grand strategi Iskandar Muda, kekuatan, keberanian, dan kehormatan
tidak pernah mengenal gender. Kisah Sultan Iskandar Muda adalah sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana sebuah imperium besar dibangun. Kekuatannya tidak lahir dari satu pilar saja, melainkan dari kemampuan seorang pemimpin jenius untuk merajut setiap potensi bangsanya menjadi sebuah grand strategy yang mematikan. Mulai dari armada laut yang lincah, pasukan Gajah Hawk yang menjadi teror psikologis, mesin ekonomi lada yang tak terbatas, hingga jaringan diplomasi global yang cerdik. Dan di atas segalanya, ia membuktikan bahwa sumber kekuatan terbesar adalah manusianya dengan memberdayakan pasukan Inong Bale yang mematahkan semua batasan. Kekuatan sejati sebuah bangsa bukanlah emas atau benteng, melainkan inovasi, persatuan, dan keberanian seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Menurut Anda,